Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan kepada para ustazah atas waktunya hari ini untuk menghadiri diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk mengefisienkan waktu, ya langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah tujuan diseminasi budaya positif. Jadi mungkin salah satu tujuan kami melaksanakan diseminasi budaya positif ini yaitu pertama untuk membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru mengenai budaya positif di sekolah. Jadi alhamdulillah kemarin di PGP kemarin pendidikan guru penggerak kami mempelajarinya di modul 1.4 mengenai budaya positif. Yang kedua adalah untuk membangun kolaborasi antar guru dalam membangun budaya positif di sekolah, karena kami sadari betul bahwa untuk membangun budaya positif ini perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah termasuk guru, kepala sekolah dan murid-murid. Nah, selanjutnya adalah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kenapa kita perlu untuk memahami budaya positif ini adalah kembali ke konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita bertanya-tanya, apa itu budaya positif? Jadi, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai apa itu nilai-nilai keyakinan universal. Kemudian budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi jika kita kembali ke tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid-murid kita sehingga bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi salah satu alasan kita untuk membangun budaya positif adalah untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, kita perlu memahami 6 konsep inti budaya positif. Jadi ini yang perlu dipahami. Jika kita sudah memahami 6 konsep ini, insya Allah akan tercipta budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ada juga restitusi 5 posisi kontrol. Jadi kita nanti akan belajar mengenai 2 jenis restitusi, posisi kontrol dan segitiga restitusi, serta ada keyakinan kelas juga. Nah, ini yang miskonsepsi yang biasa terjadi di lingkungan sekolah kita. Yang pertama itu tentang teori kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Setuju nih Ustaz, jadi biasa berpikir begini bahwa kita punya kuasa untuk mengontrol murid-murid kita karena kita orang dewasa dan posisinya adalah seorang guru, jadi kita memiliki kuasa untuk mengontrol. Kemudian ada juga ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi terkadang kita membangun rasa bersalah kepada murid. Contohnya ibu merasa kecewa seperti itu. Itu salah satu contoh membangun rasa bersalah. Ternyata mungkin niat kita baik, ternyata ilusi itu kurang tepat. Ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini contohnya kita memberikan pujian atau penghargaan
dan kita berpikir bahwa hal itu positif, efektif dan bermanfaat. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, memaksanya ini bisa berupa pemberian sanksi atau hukuman. Nah, di sini kita mau belajar mengenai paradigma baru. Paradigma baru itu bagaimana kita membuka pemahaman baru, mengubah paradigma kita, paradigma lama ke paradigma yang pertama yang sudah dibahas tadi. Jadi ada di sini perbedaan mengenai stimulus respon ke teori kontrol. Jadi berbeda dengan teori kontrol, stimulus respon itu mengarah ke hal-hal yang lebih positif. Contohnya ini bisa dibaca saja, ada stimulus respon, ada juga teori kontrol, kemudian ada realitas, kebutuhan kita sama, ada juga dalam teori kontrol yang menjadi dasar pemikiran itu kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, berbeda dengan teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini saya bisa mengontrol orang lain. Kita mengubah paradigma kita menjadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini biasa sering pemaksaan ketika bujukan mulai gagal. Nah, bisa diganti dengan paradigma baru, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian mode berpikir menang, kita berpikir menang-menang ya. Ini saja kita mengubah paradigma baru kita. Ya, contohnya juga, nah ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita ubah paradigma kita menjadi semua perilaku memiliki tujuannya. Semoga dengan setelah diseminasi ini bisa ada paradigma baru mengenai teori kontrol ini. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Ini salah satu konsep inti konsep budaya positif di disiplin positif. Ini sebenarnya sudah dijelaskan, pernah didapatkan ini mengenai disiplin positif. Jadi apa itu disiplin positif? Sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Akibatnya seorang murid memahami dan mengontrol setiap perilakunya. Jadi disiplin positif ini lebih kepada kesadaran intrinsik, kesadaran dari dalam. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, ini disiplin positif. Motivasi yang muncul dari dalam diri bukan karena ada hukuman atau karena ada iming-iming hadiah atau penghargaan. Nah, ini tadi nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu sangat terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, ras, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang perlu diyakini oleh peserta didik kita. Contohnya ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Termasuk yang ada dalam profil pelajar Pancasila itu 6 dimensi, itu masuk nilai-nilai kebajikan semua. Empati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi. Nah, ini yang perlu diyakini, diberikan penanaman kepada anak didik kita sehingga muncul keyakinan dalam dirinya mengenai nilai-nilai kebajikan ini. Ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu yang salah satu poin utamanya adalah nilai yang disepakati antara guru dan murid atau guru sesama guru. Nah, ini juga setelah kita mempelajari disiplin positif dan dan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, ini juga sangat penting sebenarnya Ustazah. Kita perlu memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa? Karena jika kita
memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini, kita tidak langsung menjudge anak-anak kita ketika ada satu masalah ada satu masalah atau suatu aturan yang dilanggar, karena pada dasarnya manusia selalu berusaha memenuhi 5 kebutuhan dasar dalam hidupnya. Nah, ini poin pentingnya. Jika tidak berhasil didapatkan dalam bentuk positif, maka mungkin dengan cara melanggar aturan. Nah, jadi kalau ada anak-anak kita yang mungkin melanggar suatu aturan, contohnya pada saat murojaah temannya duduk tenang, ya, kemudian ada yang lari-lari, itu salah satu cara mereka memenuhi kebutuhan dasarnya, salah satu kebutuhan dasarnya. Nah, ini yang perlu kita identifikasi dan kita butuhkan, karena mungkin dia melakukannya dan ingin memenuhi kebutuhan itu, tapi caranya kurang tepat. Nah, ini tugasnya guru kembali membimbing peserta didik kita agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bentuk yang positif. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar tersebut? Ini ada 5, ada penjelasannya. Yang pertama itu bertahan hidup, ya, berupa pemenuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, ini yang berupa fisik atau yang ini berupa fisik, di bentuk fisik. Nah, sisanya 4 sisanya itu lebih ke psikologinya anak-anak. Nah, pertama itu, kedua itu apa? Kebutuhan dasar yang diperlukan, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jika ini tidak terpenuhi, maka anak-anak akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya, meskipun itu dengan cara negatif. Yang penting terpenuhi ini. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, apa itu kasih sayang dan rasa diterima? Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Itu kadang anak-anak kalau kurang diperhatikan, ya cari perhatian nih yang seperti itu. Kemudian ada penguasaan berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ada juga kebebasan, seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Nah, yang ternyata mencoba hal baru juga termasuk kebutuhan dasar manusia dan mengendalikan dirinya. Ada juga kesenangan, kebutuhan dasar manusia untuk bersenang-senang, bahagia, tertawa, humor, dan antusiasme. Jadi jika kita memahami ini, jadi ketika ada anak murid yang mungkin menurut orang nakal, nah kita perlu mengidentifikasi kira-kira apa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan hal-hal yang negatif. Jadi dari sini jika kita memahami ini bisa menumbuhkan paradigma baru bahwa ada alasan seseorang melakukan suatu kesalahan. Itu yang perlu dipahami oleh setiap guru. Nah, kita masuk lagi ke konsep selanjutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, berbicara tentang motivasi, jadi ada 3 motivasi yang memotivasi perilaku manusia, ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka dengan nilai kebajikan yang mereka percayai. Sayangnya ketiga motivasi perilaku manusia ini ada yang bersifat intrinsik dan ada yang bersifat ekstrinsik. Bisa mungkin Ustazah, yang mana kira-kira yang ekstrinsik, yang mana yang intrinsik? Yang dari luar dan dari dalam. Yang mana? Yang dari dalam bersifat intrinsik, ada ekstrinsik. Dan tentu saja ketika dia bersifat ekstrinsik, ya, jadi ada 2. Tadi insyaallah ada 2 bersifat ekstrinsik, yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sebenarnya dia bisa berhasil memotivasi perilaku manusia, tapi itu memiliki jangka waktu
jangka waktu lebih pendek dan tidak maksimal dibandingkan motivasi intrinsik, yaitu ada memang keyakinan dalam dirinya untuk menghargai dirinya dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini. Itu perbedaannya. Selanjutnya adalah masih tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah ini, jadi ternyata ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika kita bagi kembali, hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu, kalau hukuman itu sebenarnya bersifat negatif, konsekuensi itu bersifat netral, dan restitusi itu yang sifatnya disarankan. Kenapa hukuman? Hukuman itu tidak terencana. Ciri-cirinya hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, tidak melibatkan murid, bersifat satu arah, dan adanya hukuman fisik. Konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai aturan, murid dibuat tidak nyaman, sikap guru memonitor murid. Jadi ada perbedaan antara memberikan konsekuensi dan hukuman. Contohnya kalau hukuman itu ada fisik dan psikisnya. Contohnya kalau ada anak kita yang mungkin datang terlambat, kita memberikan hukuman berdiri sampai selesai pelajaran. Nah itu hukuman. Berbeda jika ada anak kita yang datang terlambat, kita ingatkan dulu, kita berikan, kamu tahu kalau kita datang terlambat apa kesepakatannya, apa aturannya, bisa diganti dengan contohnya datang terlambat, konsekuensinya bulan terlambat. Nah itu bedanya konsekuensi dan hukuman. Kemudian, nah ini kalau restitusi, ini yang berbeda Ustazah. Restitusi itu adanya pendekatan untuk murid menyadari dan memperbaiki kesalahan serta guru dan murid berkolaborasi menemukan suatu solusi. Jadi restitusi ini lebih ke komunikasi yang dilakukan antara guru dan murid untuk sama-sama menemukan suatu solusi atas permasalahan yang ada. Nah kalau konsekuensi itu sebenarnya tidak bersifat negatif, tapi dia netral. Boleh sebenarnya, tapi dia kondisinya netral, tapi dengan pertimbangan murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi ada rasa tidak nyaman yang muncul ketika kita memberikan konsekuensi kepada murid. Berbeda dengan restitusi, prosesnya nyaman karena ada interaksi positif yang dilakukan oleh guru dan murid. Kalau hukuman jelas-jelas tidak memberikan rasa aman dan nyaman kepada murid-murid kita. Nah ini penghargaan. Nah, ini juga miskonsepsi yang sering terjadi. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa memberikan penghargaan kepada peserta didik kita itu adalah hal yang mampu memberikan motivasi atau penguatan. Mungkin memang efektif memberikan penguatan atau motivasi, tapi ini kembali ke tadi itu motivasinya bersifat ekstrinsik atau dari luar dan dalam jangka waktu yang cukup singkat atau short term, jangka pendek. Jadi kenapa penghargaan itu tidak terlalu disarankan? Yang pertama adalah karena penghargaan itu tidak efektif. Kenapa dikatakan tidak efektif? Karena bukan dari dalam diri seseorang melakukan suatu motivasi tidak muncul dari dalam, tapi karena ada pengaruh. Nah, di mana kalau pengaruh itu sudah tidak ada, maka motivasi itu bisa hilang. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ini juga kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, serta penghargaan merusak hubungan. Ternyata ini dampak-dampak yang kurang baik jika kita terlalu sering memberikan reward atau penghargaan kepada peserta didik untuk membangun motivasi mereka. Nah ini kenapa restitusi sangat disarankan, karena ini ada ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri restitusi itu yang pertama memperbaiki hubungan, yang kedua adalah fokus pada solusi. Ya, jadi bukan tentang siapa yang salah, siapa yang benar, fokus pada solusi, kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah ini juga ketika restitusi, guru mencoba mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ada validasinya. Kalau kita memahami bahwa ada alasan orang berbuat salah, kemudian bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian tawaran bukan paksaan, ada menguatkan
menuntut untuk melihat ke dalam diri, ini untuk melihat lagi keyakinan-keyakinan yang sebenarnya ada dalam dirinya, kita tuntut untuk kembali, kemudian mengembalikan yang salah kepada kelompoknya. Ini kenapa restitusi itu sangat disarankan, karena memang dari sangat baik untuk membangun psikologi anak. Dari segi psikologi memang sangat positif jika kita bisa menerapkan hal ini. Nah, ini kita sudah masuk di praktek restitusi. Nah, ini salah satu cara untuk melakukan restitusi itu 5 posisi kontrol. Jadi guru cenderung setiap guru itu ada biasanya mengambil ada posisi kontrolnya berbeda-beda biasanya. Ada posisi kontrol penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada juga posisi kontrol guru sebagai teman, ada pemantau dan manajer. Gimana kebiasaan? Posisi apa biasa yang kita ambil? Kalau saya jujur pembuat rasa bersalah. Jadi nomor 5 ya, manajer. Nah, sebenarnya sangat disarankan itu ada pemantau dan manajer. Nah, kita lihat dulu. Nah, jadi kalau penghukum ini jelas-jelas mengandalkan sistem hukum, sedikit-sedikit menghukum. Nah, pembuat rasa bersalah itu bagaimana biasanya kalau kita kita pikir mungkin membuat rasa bersalah itu bisa menumbuhkan rasa bersalah pada anak kita, tapi ternyata itu tidak efektif. Nah, ini juga teman, sebenarnya posisi teman tidak terlalu disarankan juga. Nah, yang disarankan itu adalah pemantau dan manajer. Kalau pemantau itu dia lebih ke pemberian konsekuensi, saudara. Jadi kita kasih konsekuensi, bukan hukuman, dia beda hukuman dan konsekuensi. Nah, manajer ini lebih ke komunikasi memang. Nah ini, saudara. Supaya penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ada yang pernah begini di nomor ini. Ya, nah ini juga membuat orang merasa bersalah. Nah, saya ini biasa jujur, kami juga biasa nih berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Nah, ini posisi teman. Kalau posisi teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya ya. Kadang juga kami seperti ini, posisi teman. Nah, ini pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jadi tidak langsung menjawab, jadi kita tanya dulu, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Nah ini biasa kata-kata yang digunakan oleh orang penghukum ini, guru penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan begini-begini. Nah, kalau ya, tidak bisa silakan menghadap ke tembok. Nah, kalau tempat merasa bersalah itu kamu sudah mengecewakan. Nah, ini biasa sering digunakan nih. Nah, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Nah, kalau teman itu lakukan untuk bapak ibu, sudah nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini biasa nih. Nah, ini kalau pemantau yang disarankan pemantau dan manajer, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Kalau bagusnya dia pemantau, ustazah, anak-anak bisa memahami aturan. Ya, jadi kalau ada yang dilanggar aturan, dikasih konsekuensinya gitu. Contohnya dia menumpahkan airnya di contohnya, atau tidak merapikan bekalnya, ya, konsekuensinya apa? Tidak keluar, istirahat, rapikan bekalnya sampai bekalnya rapi baru boleh keluar. Itu konsekuensi. Masuk di pemantau. Nah, kalau kontrol diri ini sebenarnya lebih banyak berkomunikasi dan melakukan kalibrasi tindakan. Nah, apa yang dihasilkan ketika kita mengambil posisi penghukum, anak akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau kita ambil posisi pembuat rasa bersalah, anak-anak akan cenderung menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Nah, kalau teman, kenapa ini teman? Karena akan menimbulkan ketergantungan, karena contohnya ADLK-nya tidak selesai, sudah kita bujuk-bujuk, tidak bisa, nanti kita ambil alih, tidak selesai ADLK-nya, itu masuk di
posisi temannya, di anak-anak bisa ketergantungan. Nah, pemantau dampak hasilnya bisa diawasi, kemudian manajer, nah ini bisa menguatkan watak dan karakter. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas, meskipun pada dasarnya keyakinan kelas itu muncul dari aturan-aturan, tapi dia bahasanya lebih halus, karena keyakinan kelas itu berangkat dari nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya Ustazah, aturan. Apa bedanya aturan dan keyakinan kelas? Dari kalimatnya saja, kalau aturan, jangan membuang sampah. Oh tidak, salah apa? Contohnya aturan, dilarang membuang sampah. Itu aturan. Jadi kalau keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan, ya. Jadi kalimatnya lebih positif. Ya, nah kenapa kita butuh keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini yang tadi sudah dijelaskan lahir dari nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini, sedangkan aturan kelas itu cenderung bersifat memaksa dan hanya satu pihak. Biasanya aturan kelas itu kita guru yang buat, begitu. Kita guru yang buat aturannya. Contohnya, tidak boleh makan di sini sembarangan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas adalah aturan-aturan yang muncul dari hasil kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya, kenapa keyakinan kelas itu penting untuk membangun budaya positif? Karena keyakinan kelas ini adalah insya Allah dapat membangun kesadaran anak, karena dengan keyakinan kelas seperti hanya memunculkan keyakinan dalam diri itu ada nilai intrinsik di dalamnya, serta karena anak-anak dilibatkan, anak-anak juga merasa lebih dihargai. Bagaimana mewujudkan keyakinan yang kelas yang efektif? Yang pertama ini yang menjadi tugas kita adalah dengan memberikan salah satunya contoh selalu melibatkan anak dan melakukan restitusi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas di sekolah bersifat bukan lebih abstrak, dan lebih rinci dan konkret, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini bukan bilang jangan membuang sampah sembarangan, atau jadi kita ganti dengan kalimat yang lebih positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan cukup menggunakan kalimat simpel dan singkat saja. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian ini penting, semua warga hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan. Nah, ini mana? Oke, kita kembali. Jadi warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi kalau untuk pengaplikasian keyakinan kelas ini bisa, karena anak-anak kita belum bisa membaca, bisa berupa gambar saja. Contohnya, anak-anak bagaimana untuk kelas kita supaya bersih, apa yang perlu dilakukan? Contohnya buang sampah pada tempatnya, Ustazah. Nah, disuruh anak tempel gambar sampah. Jadi itu kita sepakati bersama. Mengenai juga datang terlambat. Nah, saya kan rajin Ustazah, jadi nah itu penting karena perlu menjadi teladan, ya. Keyakinan kelas ini kunci utamanya adalah teladan untuk anak murid kita, ya. Teladan sekali, Masya Allah. Ya, kita lihat anak muridku mengikut. Ya, selanjutnya, nah ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu Ustazah tidak permanen atau paten, jadi bisa berubah dari waktu ke waktu. Contohnya menyayangi teman, daripada berkata tidak bersikap kasar, kita ubah menjadi keyakinan kelas saling menyayangi teman. Seperti itu contohnya keyakinan kelas yang bisa kita buat. Nah, nanti nih aturan kelas mungkin
yang bisa diubah menjadi keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama dengan peserta didik kita. Nah, kemudian prosedurnya adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk berjuara pendapat, kemudian mencatat semua masukan-masukan murid. Nah, ini bisa berupa poster, jadi atau hiasan-hiasan di dinding, kemudian susunan keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan. Ya. Selanjutnya kita pindah ke segitiga restitusi. Nah, ini yang kemarin sudah dibahas juga sebenarnya. Bagus sekali sebenarnya segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya, kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Jadi untuk segitiga restitusi ini ada 3 langkahnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Apa itu menstabilkan identitas? Nah, jadi kita memberikan pemahaman kepada murid bahwa pasti ada alasan kenapa orang melakukan kesalahan. Ini jadi kita jelaskan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi supaya ini anak-anak memahami bahwa tidak, kesalahan itu adalah sesuatu yang normal. Nah, jadi bisa menggunakan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini contoh menstabilkan identitas. Contohnya ketika ada anak yang mungkin menyakiti temannya, nah kita tidak langsung menjudge atau memarah-marahinya. Nah, kenapa kamu begini, tapi kita menstabilkan identitasnya dengan ibu tahu mungkin kamu marah, contohnya seperti itu, sehingga kamu mendorong temanmu. Itu salah satu contoh menstabilkan identitas. Nah, setelah menstabilkan identitas, kita pindah ke validasi kebutuhan. Jadi apa itu validasi kebutuhan? Jadi kita mencari tahu bahwa ada kebutuhan. Nah, ini kembali ke 5 dasar kebutuhan tadi. Kita mengidentifikasi dan memberikan pemahaman pasti ada kebutuhan, dasar kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga anak-anak melakukan itu. Intinya kita menanyakan alasannya. Kenapa kita orang teman tak? Contohnya. Nanti saya menggunakan kata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, jadi kita dengarkan sisi dari peserta didik kita, kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, kita kembalikan di sini. Nah, selanjutnya terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini penting sebenarnya sebab kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas, karena sebenarnya segitiga restitusi ini agak susah dijalankan kalau belum ada keyakinan kelas. Belum ada keyakinan yang dibangun pada diri anak kita di dalam nilai-nilai kebajikan universal tadi itu. Kita sadarkan kembali nilai-nilai apa yang telah kita sepakati tadi sebelumnya. Nah, kan contohnya di dalam kelas kita ada nilai kebajikan tentang saling menyayangi teman. Nah, anak-anak sadar bahwa oh iya, saya sudah melanggar nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati, yaitu saling menyayangi teman. Nah, ini ditanya lagi, kamu ingin menjadi seperti apa? Ditanya, sebenarnya kita sayang kita manta atau begitu deh. Nah, karena pada dasarnya kembali lagi ke 5 dasar kebutuhan hidup, anak-anak mungkin akan melakukan satu kesalahan atau pelanggaran karena mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hanya saja dengan cara yang kurang baik atau dengan cara yang negatif. Itulah kenapa kita melakukan segitiga restitusi untuk mengembalikan kembali anak-anak kita kepada kelompoknya, ya, membangun kesadarannya secara intrinsik. Jadi ya, itu mungkin Ustazah. Dilihat, ya, segitiga restitusi. Nah, ini kalau kita satukan segitiga restitusi dengan teori kontrol,
menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Ya itu mungkin Ustazah untuk jadi itu penjelasan mengenai inti konsep budaya positif. Jadi jika kita sudah memahami hal-hal ini, segitiga restitusi, posisi kontrol, keyakinan kelas, nilai logika, prinsip positif, 5 dasar kebutuhan hidup, insya Allah budaya positif dapat tercipta di lingkungan sekolah kita, khususnya di lingkungan kelas kita masing-masing. Satu pertanyaan. Oh ya, ada pertanyaan dari Ustazah Ulfa, insya Allah bagaimana mengaplikasikannya ya. Untuk segitiga restitusi ini, kita perlu dulu langkahnya membuat keyakinan kelas dulu. Ya, jadi kita ubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Sudah tadi dijelaskan bagaimana itu membuat keyakinan kelas. Menggunakan contoh, salah satu contohnya melibatkan peserta didik. Jadi itu aturan-aturan kan kita yang buat ya. Nah kalau keyakinan kelas sama-sama kita buat mendengarkan kalimat yang positif dan berangkat dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah itu nanti setelah itu bisa kita lakukan ini. Sebenarnya kalau segitiga restitusi itu lebih ke komunikasi, membangun komunikasi dengan anak, menstabilkan identitas dulu, bervalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, insya Allah Ustazah siap nih semua? Insya Allah. Ya, insya Allah, masya Allah. Ya, sudah jelas atau masih ada? Sudah jelas Ustazah tadi, insya Allah. Ya, ya jadi semoga kita sama bisa bertahun membangun budaya positif di lingkungan kelas kita ya, saling mengingat sudah dipahami sudah tadi ya. Semoga kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bisa kita bekerja sama insya Allah membangun budaya positif di sekolah. Sekali lagi kami ucapkan syukuran wa jazakumullahu khairan atas waktunya hari ini, atas kerjasamanya dan atensinya sehingga kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Ya kami cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.